Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Human Centered Design dari kelompok 4, yaitu program Hydropel sebagai langkah pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa Tegal Gondo, Kabupaten Malang, yang beranggotakan Aditya Wiramdani Harbowo, saya sendiri selaku ketua dari kelompok 4, dan anggota saya yaitu ada Tiara Rahmawati, Rizky Tri Oktaviani, Siti Sarah Deviana, dan Nadia Fardhiatunisa. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai yang pertama ada penjelasan tahap pengerjaan bisnis plan, yang kedua ada penjelasan bagian-bagian bisnis plan, yang ketiga tahap-tahap human centered design, dan yang terakhir adalah strategi human centered design yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan disimak. Apa itu hydropel? Hydropel adalah akronim dari kata hydroponic pel yang berarti teman hidroponik. Alasan kami memilih kata hydropel adalah karena dalam program yang kami buat, kami akan mengumpulkan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam usaha hidroponik menjadi satu komunitas. Bersama program ini, masyarakat yang bergabung dapat mendatangi penyuluhan mengenai cara kerja program hydropel. Hydropel mewadahi masyarakat yang ingin belajar dan memulai bisnis, khususnya melalui tanaman hidroponik. Tahapan pengusahaan bisnis plan. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok melakukan pengamatan terhadap masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kedua, setelah melakukan pengamatan, kami melakukan diskusi apakah masalah sosial yang dihadapi di masing-masing lingkungan sekitar memiliki kesamaan atau tidak. Setelah didapatkan kesamaan, maka kami menentukan ide atau solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ketiga, kami melakukan perencanaan dan penyusunan program yang akan dilaksanakan dengan cara 1. Menentukan target sasaran program, 2. Menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan, ketiga, menyusun rincian anggaran biaya yang dibutuhkan, keempat, menentukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Bagian-bagian bisnis plan. Pertama, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelanggan menginginkan adanya ketersediaan bahan dan alat untuk menanam tanaman hidroponik. Mereka juga ingin tahu cara menanam dan merawat tanaman hidroponik agar hasilnya lebih berkualitas. Cara memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pertama, kami akan mengadakan penyuluhan. Kedua, kami akan membuat dan memberikan buku petunjuk cara untuk menanam dan merawat tanaman hidroponik. Ketiga, kami akan menyediakan benih dan peralatan menanam tanaman hidroponik. Strategi pemasaran. Dalam aspek demografis, kami akan menargetkan program ini untuk ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan pendapatan lebih dan mandiri secara finansial. Dalam aspek geografis, kami akan mengadakan program ini di Desa Tegal Gondo, Kabupaten Malang dan sekitarnya. Targeting. Target sasaran program ini adalah ibu rumah tangga di Desa Tegal Gondo yang nantinya akan menjadi produktif dan akan mendapatkan pendapatan lebih berkat program hydropel ini. Positioning. Membuat hashtag dan slogan untuk program hydropel agar lebih gampang dikenal dan juga memberikan kesan. Hashtag yang kami buat adalah sayur bersih, enak, sehat, dan berkualitas teknologi hidroponik. Hashtag Hai Hydropel. Hydropel ini dilakukan di Desa Tegal Gondo sebagai place marketing mix yang kami lakukan. Kemudian di bagian promotion melakukan perkenalan Hydropel melalui promosi dan sosialisasi ke masyarakat Desa Tegal Gondo. Hydropel akan dipromosikan melalui media cetak seperti brosur, poster, dan kartu nama perusahaan. Kemudian juga dilakukan di media internet seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Konten yang ditampilkan adalah info wilayah Hydropel, produk, dan juga manfaat bergabung dengan program Hydropel. Nah, kami akan menerapkan strategi continuous improvement dalam setiap produk sehingga dapat mengembangkan, memperbaiki, dan mempertahankan kualitas produk dan memperkuat brand equity. Marketing value yang kami lakukan adalah memelihara citra. Kami ingin menjadi tempat terpercaya untuk memulai bisnis dan membantu permasalahan yang dihadapi sesama penanam hidroponik. Service yang akan kami lakukan adalah membuka layanan customer service, menerima kotak dan kritik, memberikan survei rutin setiap bulannya. Taktik pemasaran diferensiasi yang kami lakukan adalah menerima layanan servis untuk
melalui telepon untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi saat melakukan penanaman hidroponik. Marketing mix yang kami lakukan, pertama ada produk-produk yang kami keluarkan adalah paket hidro yang diperuntukkan untuk pemula, berisi 8 benih tanaman, nutrisi, 4 media tanam, dan buku petunjuk. Paket PAL berisi 16 benih tanaman, pupuk, 8 media tanam, dan juga buku petunjuk. Harga paket hidro sendiri sebesar 32.000 dan harga paket PAL adalah 45.000. Harga dari produk-produk yang telah dihasilkan berupa sawi, bayam, kangkung, pakcoy, kailan, dan kale kurang lebih sekisar 12.500. Program Hydropal yang pertama adalah melakukan perizinan, yang kedua melakukan penyuluhan dan pengenalan, yang ketiga mempersiapkan alat dan bahan hydropal, yang keempat mengembangkan skill individu, dan yang kelima distribusi hasil panen. Urgensi program hydropal. Keutamaan atau urgensi program hydropal yang kami usulkan adalah ingin membantu ibu rumah tangga menjadi lebih produktif dan menghasilkan pendapatan mereka sendiri yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Latar belakang dari urgensi program hydropal adalah berkurangnya lahan pekarangan untuk menanam di rumah warga akibat pengaruh adanya perubahan sosial. Selain itu, keberadaan limbah kemasan plastik di masa depan yang akan semakin banyak apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak. Alasan utama program hydropal diadakan. Program hydropal dirancang sebagai fasilitas bagi warga desa, khususnya ibu rumah tangga, untuk memanfaatkan keterbatasan lahan dan limbah kemasan plastik menjadi sumber penghasilan tambahan mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui bisnis hidroponik. Tahapan berdasarkan Human Centered Design. Yang pertama, ada inspiration, adanya keterbatasan pekarangan untuk menanam di rumah warga. Dalam waktu yang bersamaan, tingkat limbah plastik pun sangat tinggi sehingga kelompok kami terinspirasi untuk membuat hydropel agar dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Yang kedua ada ideation. Pada tahap ini muncul ide untuk membuat sesuatu yang akan memecahkan masalah dengan memberikan solusi ataupun membantu warga desa melalui hydropel. Tiap member membagikan ide yang dimiliki, lalu kami akan mendiskusikan bersama sehingga menemukan ide yang pas dengan program ini. Yang terakhir ada implementation. Kami masuk ke tahap trial dan error. Kami akan membantu mensosialisasikan program tersebut dan mencoba untuk menerapkan ide yang berupa solusi yang sudah didapatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi. Benefits untuk hydropal, kami akan mendapatkan benefits berupa persenan dari member membeli paket dan persenan sebagai distributor. Dan untuk member tidak perlu mencari bibit unggul karena peralatan akan disiapkan dalam paket yang akan member pilih. Yang kedua, member akan mendapatkan quality control secara berkala. Yang ketiga, kami akan membantu distribusikan ke restoran, catering, dan lain-lain. Dan kami juga memiliki online store dan memiliki beberapa mitra kerjasama untuk membantu mendistribusikan hasil hidroponik member. Strategi yang dilakukan oleh tim Hydropal sesuai dengan Human Centered Design. Yang pertama, kita melakukan pengamatan dengan cara observasi masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar, menentukan apakah masalah sosial tersebut dapat dihadapi banyak orang atau tidak. Yang ketiga, menemukan ide atau solusi penyelesaian. Yang kedua, ada perencanaan. Perencanaan yang kami lakukan adalah menyusun dan merancang program yang akan dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan ini kita mulai nih melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai program Hydropal kepada ibu rumah tangga. Nah, kita juga melaksanakan program Hydropal setelah terkumpul ibu rumah tangga yang tertarik untuk mengikuti program kami. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dari rancangan kami kali ini dapat meningkatkan perekonomian dan juga dapat meningkatkan tingkat produktivitas warga Desa Tegal Gondo. Akhir kata, saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.